Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Alimuddin, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di kampus Setia Tridharma Nusantara, kampus yang berkarakter dan kampus beride. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Di belakang saya ini ada gambar dari bisnis model kanvas. Kemudian kita mengadopsi dari buku di sini, buku dari Alexander Osterwalder yang diterbitkan pada tahun 2005. Nah, ini banyak sekali dipakai oleh para bisnis besar, perusahaan-perusahaan besar untuk mengenal konsep bisnisnya. Pada dasarnya, BMC ini atau bisnis model kanvas ini adalah kerangka manajemen dari sebuah bisnis yang dirancang untuk menemukan bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. Sesuai dengan namanya, BMC ini dibuat dalam bentuk gambar seperti ini, dalam gambar ide seperti ini. Jadi kalau kita memiliki ide bisnis, sebelum dijalankan, kita memberikan dulu gambaran seperti ini yang supaya bisa kita mudah untuk mengenali atau mengenal ide bisnis kita, sehingga pemahaman orang-orang juga itu sama, baik itu tentang konsumen mereka, cara kerja perusahaan, biaya dan lain sebagainya. Nah, dengan bentuk kerangka sederhana ini yang Anda perhatikan di belakang saya ini, itu Anda dimudahkan untuk melihat gambaran terkait ide bisnis serta bagaimana realisasinya dengan lebih cepat. Selain itu, BMC ini juga akan membuat kita lebih cepat dalam mengambil keputusan apakah ide bisnis ini menguntungkan atau tidak dan perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, biasanya kita menggambar seperti ini. Itu ada nanti kita pasang note-note blok seperti ini. Nah, kalian nanti juga akan membuat seperti ini, misalnya di dalam kertas karton atau kertas kanvas, menggambar seperti ini sehingga memudahkan Anda untuk menjalankan. Sebelum memulai bisnisnya, Anda secara konsep dulu yang Anda perhatikan. Nah, saya akan membawa Anda melihat video dari BMC ini supaya Anda juga lebih mengenal lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Silahkan Anda perhatikan video di berikut ini. Ini adalah kisah Bed dan pacarnya Carl. Sebuah ide mereka yakin akan menjadi proyek komersial yang sukses. Kisah ini menggambarkan kesuksesan mereka. Dan jika Anda seorang pengusaha atau siapapun yang punya ide besar hebat, bisnis dengan mudah menjadi cerita Anda juga. Mari kita mulai dari awal. Berhati-hatilah meskipun Anda mempunyai ide bagus, sukses itu tidak pasti karena setiap ide itu unik. Mengubah dunia kita, ribuan ide yang tampak hebat namun gagal. Agar berhasil, sebuah ide unik memerlukan model bisnis yang unik. Itu bukanlah hal yang sama. Ketika ide Anda bertemu dengan dunia nyata, itu akan terjadi. Anda bertemu pelanggan dan jika mereka tidak tertarik, semuanya akan berakhir. Memang meskipun pelanggan menerima nilai tambah, tidak menutup kemungkinan model bisnis Anda dapat disalahkan. Dan secara finansial Anda perlu menemukan pelanggan baru. Anda perlu membangun infrastruktur agar tidak runtuh saat bisnis Anda mulai. Kegagalan dalam satu hal di atas dapat berarti akhir dari proyek kita. Sehebat apapun ide Anda, itulah tugas pertama Anda. Cari model bisnis yang cocok untuk memetakan semua tantangan dan rencana untuk menghadapinya. Ini akan membantu Anda menemukan, mengelola, dan merencanakannya. Bagaimana jika ada alat yang membantu Anda mengidentifikasi kesemua? Mudah dan jelas. Akan mengevaluasi dan secara mendalam, membantu pertumbuhan. Ini juga membantu Anda menghindari bencana keuangan apapun. Dan Anda mengevaluasi mulai bisnis Anda dengan cara memberikan dorongan yang maksimal. Sampai pada tingkat proyek yang maksimal. Namun perjalanan orang sukses itu, bagi Anda juga, ini bukanlah jalan-jalan di taman. Keseriusan Anda bekerja, antusiasme Anda terhadap ide,
dan sebagainya itu menjadi poin penting dalam membangun sebuah bisnis. Ini adalah kanvas model bisnis. Itu hanya untuk membantu Beth dan Carl dan Anda juga. Untuk membangun model bisnis yang kuat, mari kita jelajahi cara kerjanya. Ada 9 blok bangunan dasar yang membentuk setiap model bisnis. Jika ke-9 elemen penting tersebut bekerja sama, memecahkan masalah mendasar yang harus dipecahkan oleh setiap orang bisnis. Kami mulai dengan segmen pelanggan. Ini adalah orang atau organisasi yang Anda ciptakan nilai. Anda memiliki proposisi nilai spesifik untuk setiap segmen. Ini adalah kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan Anda. Saluran penjualan menjelaskan titik mereka berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan nilai. Hubungan pelanggan model jenis sebenarnya Anda miliki dengan pelanggan Anda. Bagaimana Anda memperoleh dan menyimpannya? Mekanisme penetapan harga yang digunakan model bisnis Anda didokumentasikan dalam sumber pendapatan. Sumbernya utama menunjukkan fasilitas apa yang sangat penting dalam model bisnis Anda, sehingga Anda dapat menggambarkan infrastruktur yang dibutuhkan. Kegiatan utama menunjukkan hal-hal apa yang perlu Anda lakukan dengan baik. Mitra utama menunjukkan siapa yang dapat membantu memanfaatkan model bisnis Anda, karena Anda tidak memiliki sumber daya utama. Seluruh kegiatan kunci akan tetap berjalan. Setelah Anda memahami infrastruktur model bisnis Anda juga mengalami gambaran tentang struktur biaya. Model bisnis apapun dapat diprestasikan dengan cara ini 9 blok bangunan yang saling mendukung. Sebelum Anda membuat model untuk diri Anda sendiri, Anda baiknya menerapkan model bisnis inovatif. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari bisnis model Kanvas. Nah, mungkin kalian masih bingung. Oke, saya akan berusaha membahas secara sederhana apa yang sepahami tentang bisnis model Kanvas. Nah, di belakang kita, yang paling pertama yang kita harus bahas adalah customer segment atau client yang ada di sini. Customer segment ini beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan customer segment. Jadi yang saya pahami di sini adalah customer segment itu target pasar. Jadi siapa target pasarnya dalam bisnis kita. Jadi contohnya misalnya yang kita sasar itu misalnya generasi Z, ya. Yang kita sasar adalah generasi Z. Kemudian dia karakteristiknya juga, pekerjaannya juga itu adalah mahasiswa. Mahasiswanya adalah mahasiswa menengah. Kemudian segmentasi demografisnya kita sasar misalnya di daerah Panakukang, perkotaan, ya. Itu disebut sebagai customer segment, ya. Ya, kenapa kita harus menarget? Karena tidak semua manusia atau masyarakat kita mampu penuhi kemauannya, ya. Jadi makanya kita harus sasar karena sumber daya kita terbatas, makanya kita harus sasar beberapa segmen. Nah, setelah customer segment atau client, kita pindah ke value proposition. Jadi value proposition ini intinya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah nilai terhadap produk kita untuk kita tawarkan ke customer segmentnya kita. Jadi apa solusi yang kita mau berikan terhadap masalah yang dialami oleh customer segment kita. Nah, biasanya value proposition ini terdapat keunggulan dari bisnisnya kita. Nah, disinilah inti dari bisnisnya kita. Disinilah diferensiasinya, disinilah keunggulannya, dan di sini biasanya juga susah untuk ditiru oleh pesaing lain. Makanya Anda harus perbaiki value-nya. Ya. Bagaimana cara mendapatkan value dari produknya kita? Anda harus melakukan yang namanya riset. Anda harus cari tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh konsumennya kita ketika dia mengkonsumsi suatu barang. Ingat ya, kalau saya mengatakan mengkonsumsi itu bukan berarti makan, ya, tapi dia menggunakan atau membeli misalnya suatu barang. Saya contoh sederhananya, misalnya saya secara pribadi biasanya susah yang tahun berapa itu ya, tahun 2000-an itu susah mendapatkan pakaian atau baju kaos yang sesuai dengan
kemauan saya, ya, atau yang sesuai dengan selera saya. Misalnya contoh baju yang susah saya dapat adalah sesuai dengan ukuran saya, ukuran panjangnya. Kalau lebarnya biasa rata-rata sudah pas, tapi panjangnya. Itu biasa kalau misalnya Anda pergi salat Jumat atau salat berjamaah, kemudian ada di depannya kita orang yang pakai baju kaos, kemudian pada saat ruku, kelihatan ada celengan di belakangnya. Nah, itu artinya bajunya pendek. Kalau dari sesuai dengan secara syariah, pakaian itu tidak memenuhi standar misalnya. Makanya ya, atau misalnya kita jual bungkuk begini ya, kelihatan di belakangnya kita. Itu saya susah dulu mendapatkan baju seperti itu. Nah, makanya muncullah misalnya baju yang secara syariah atau yang panjang bawahnya ya, seperti itu. Jadi silahkan Anda mencari apa value dari bisnisnya kalian. Misalnya Anda mau menciptakan keripik, apa sih masalahnya biasa orang makan keripik? Nah, apakah misalnya kalau orang biasa makan itu kalau mengunyah itu terlalu keras, atau dia harus melakukan olahraga rahang baru dia bisa menelan itu makanan? Nah, itu yang Anda bisa berikan solusi terhadap customer segmennya kalian. Kemudian yang ketiga, ada channel. Channel ini berarti saluran. Bagaimana caranya nih value bisa sampai ke customer segmennya kalian atau kliennya kalian. Ya, apakah caranya itu melalui outlet atau melalui TikTok atau melalui di toko-toko Alfamart atau di supermarket atau di gade-gade atau warung keluntungan atau di mana dia bisa menemukan produknya kalian, ya. Atau bagaimana caranya dia bisa tahu bahwa ada produk seperti itu. Nah, intinya di sini adalah channel. Kemudian yang keempat adalah relationship atau relation customer. Bagaimana caranya Anda membangun hubungan dengan pelanggannya Anda. Jadi, atau bagaimana misalnya kalau customer segmen kita ini mau menghubunginya kita atau membeli kembali misalnya. Nah, atau bagaimana caranya kalau dia mau komplain misalnya. Ya, Anda harus membangun customer relation seperti itu. Apakah melalui telepon, melalui WA, atau bagaimana? Nah, dari sini semua keempat ini, setelah melakukan proses seperti ini, customer segmennya kita membeli value yang kita tawarkan, sehingga muncullah yang namanya revenue stream, atau pendapatan yang kita peroleh. Nah, tugasnya kalian, silakan Anda juga mencari revenue stream-nya. Dari mana saja Anda memperoleh pendapatan dari bisnisnya kalian, atau dari mana Anda memperoleh penghasilan atau keuntungan dari bisnisnya kalian. Saya kasih contoh sederhana, bagaimana misalnya yang lagi viral juga sekarang itu mie gacuan sama Wizmi yang berada banyak sekali di Makassar. Itu dia tidak hanya menjual mie loh, jadi dia tidak hanya menjual mie ya. Tapi itu banyak varian-varian yang lain atau banyak turunannya. Ada pangsit, kemudian ada bakso, ada gorengan, ada minuman dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai revenue stream, ya. Atau misalnya Anda lagi menjual nasi kuning misalnya, kemudian ada juga menjual tersendiri lomboknya misalnya tuh, atau sambalnya yang tersendiri yang Anda olah sedemikian rupa, ya Anda bisa jual sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai revenue stream. Nah, kalau kita perhatikan yang ke-6 ini, atau yang ke-5 ini adalah front stack-nya ya, yang tampak bagian depan. Ini yang kelihatan dari depan. Nah, untuk membuat value yang seperti ini, ada panggung belakangnya. Jadi ada yang bagian belakangnya ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ada namanya key activity, aktivitas utama. Apa sih aktivitas utama dalam membuat value ini atau produknya kalian? Nah, misalnya kalau Anda menjual jual jersey misalnya, pasti aktivitas utamanya adalah menjahit, mensablon misalnya, kemudian memasarkan. Itu aktivitas utama dalam membuat value seperti itu. Kemudian yang ke-8, yang
Yang ketujuh, resource. Jadi sumber daya utama apa yang Anda gunakan dalam membuat value ini. Ya, misalnya tadi yang kita bahas jersey. Jadi sumber daya utamanya pasti adalah mesin jahit, kemudian mesin sablon, kemudian alat printer misalnya, kemudian kain dan seterusnya. Itu resource ya. Peralatan, bahan baku, sampai tenaga kerja yang digunakan, itu yang kita harus tampilkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah mitra. Jadi siapa sih mitra yang Anda gunakan? Siapa sih mitra yang Anda ajak kerjasama dalam membuat bisnis seperti ini? Ya, jadi misalnya tadi jersey. Ya, Anda bermitra misalnya sama tukang jahit, kalau misalnya untuk efisiensi tenaga kerja misalnya, ataukah Anda bermitra sama penjual baju atau toko, Anda bermitra dengan di pasar butung misalnya. Nah, Anda bisa di situ coba cantumkan siapa saja mitra yang Anda ajak kerjasama dalam membangun bisnis seperti ini. Nah, terakhir adalah biaya. Jadi cost. Struktur biaya apa yang Anda gunakan dalam membuat value ini. Jadi coba Anda cantumkan secara poin-poinnya saja value apa yang Anda keluarkan dalam membuat sebuah value dalam bisnis Anda. Nah, ini silakan Anda membuat model kampas seperti ini dari ide bisnis yang Anda sudah temukan. Coba buat dalam bentuk kanvas atau karton, kemudian Anda gambar 9 blok ini, jadi ada 9 blok. Kemudian Anda pakai note block, ya note block seperti ini supaya apa? Supaya kita gampang nanti kalau kita mau ubah model bisnisnya, kita bisa tinggal cabut seperti itu. Ya, jadi secara kelompok silakan Anda membuat model bisnis model kampasnya secara kelompok. Anda pakai ini. Dan nanti kita akan presentasikan dari hasil kerja kelompoknya kalian. Oke, sekira cukup sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam entrepreneur, salam sukses selalu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.